wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang konsep dasar perilaku organisasi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Ranutaka dengan NPM 22051-60250 dari kelas Manajemen H4. Perkenalkan, nama saya Sabrina Putri dengan NPM 22051603882. Saya berasal dari kelas H4 Manajemen. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid dengan NPM 22051602234. Saya berasal dari kelas 4H Manajemen. Perkenalkan, nama saya Vingken Sablani Caniago dengan NPM 2205160070 dari H4 Manajemen. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menonton! Latar belakang perilaku organisasi. Organisasi merupakan suatu perkumpulan orang yang bertujuan sama untuk memenuhi kebutuhan umumnya. Perilaku organisasi merupakan pembelajaran tentang sifat atau karakteristik individu yang tercipta di lingkungan suatu organisasi. Manusia berbeda-beda karakteristik, maka dari itu perilaku organisasi berguna untuk mengetahui sifat-sifat individu dalam bekerja di suatu organisasi. Pembelajaran tentang perilaku organisasi memberikan cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di dalam organisasi. Dan perilaku manusia dalam organisasi menjadi perilaku organisasi memberikan arah dan petunjuk untuk pencapaian sebuah organisasi sesuai dengan visi dan misi yang dimana manusia tersebut mendedikasikan dirinya. Perilaku organisasi dipengaruhi oleh ciri dan karakter suatu organisasi dan ditentukan oleh perilaku manusia yang ada di dalam organisasi tersebut. Definisi perilaku organisasi. Yang pertama, perilaku. Perilaku adalah bagaimana individu atau bisnis merespon stimulus atau situasi tertentu. Dalam konteks perilaku organisasi, perilaku memicu pada kelompok atau individu dalam suatu organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja dan budaya organisasi secara keseluruhan. 2. Organisasi. Organisasi itu sendiri dapat diartikan dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Wadah atau tempat untuk melakukan di mana kita dapat berkreasi serta dapat menyalurkan aspirasi kita. Yang ketiga, perilaku organisasi. Perilaku organisasi merujuk pada bidang studi mempelajari pengaruh individu, kelompok, dan struktur terhadap suatu perilaku di dalam suatu organisasi. Tujuannya untuk menerapkan pengetahuan tersebut. Ruang lingkup perilaku organisasi. Menurut McShane and Ginlow tahun 2008, ada 3 karakteristik dari perilaku organisasi. Yang pertama ada perilaku, struktur, dan proses. Yang pertama ada perilaku. Karakteristik perilaku organisasi. Yang pertama ada perilaku. Karakteristik yang pertama dari perilaku organisasi adalah perilaku. Untuk mengetahui perilaku dari organisasi, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu perilaku dari masing-masing individu yang ada di dalam organisasi. Yang kedua ada struktur. Karakteristik yang kedua dari perilaku organisasi adalah struktur. Struktur ini berhubungan dengan hubungan tetap dalam berorganisasi, baik itu perancangan peraturan ataupun pembuatan peraturan. Yang ketiga ada proses. Karakteristik yang ketiga dalam perilaku organisasi adalah proses. Proses ini berkaitan dengan interaksi secara terus-menerus dalam organisasi, baik itu komunikasi, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan. Tujuan dan manfaat ilmu perilaku organisasi. Yang pertama, tujuan perilaku organisasi. Tujuan mempelajari ilmu perilaku organisasi adalah untuk memahami dan menjelaskan apa yang terjadi dalam suatu organisasi.
Dengan cara ini, kita dapat mengembangkan cara pandang berpikir kita terhadap berbagai peristiwa di lingkungan organisasi. Oleh karena itu, studi perilaku organisasi bertujuan untuk dapat memprediksi peristiwa-peristiwa tersebut. Yang kedua, manfaat perilaku organisasi. Manfaat mempelajari ilmu perilaku organisasi adalah agar dapat membantu kita memahami perilaku manusia yang ada di lingkungan kerja atau organisasi. Dan ilmu perilaku organisasi dapat membantu organisasi untuk membuat efektivitas dalam suatu organisasi tersebut. Kerangka dasar konsep perilaku organisasi. Kerangka dasar pada konsep perilaku organisasi adalah terletak pada dua komponen, yaitu individu-individu yang berperilaku. Baik itu berperilaku secara individu, perilaku kelompok, dan perilaku organisasi. Komponen yang kedua adalah perilaku organisasi formal sebagai wadah dari perilaku itu, yaitu sebagai sarana individu dalam bermasyarakat, ditandai dengan keterlibatannya pada suatu organisasi dan perannya dalam melakukan kegiatan di organisasi tersebut. Perilaku organisasi juga diartikan oleh beberapa ahli seperti Profesor Joe Kelly dan Dr. Adam Indra Wijaya serta Dr. Andes Trisnahari. Asumsi dasar dalam pendekatan perilaku organisasi yaitu ada 4: psikologi, sosiologi, antropologi, politik, sejarah, dan ekonomi. Yang pertama, psikologi. Ilmu psikologi memberikan sumbangan terhadap perilaku keorganisasian, terutama dalam hal pemahaman tentang perilaku individu organisasi. Yang kedua, sosiologi. Ilmu sosiologi adalah sistem sosialisasi interaksi antara manusia dengan sistem sosial. Yang ketiga, antropologi. Ilmu antropologi mempelajari tentang interaksi antar manusia dengan lingkungan sekitarnya. Demikian juga organisasi, membentuk budaya tertentu untuk mempengaruhi pola pikir dan perilaku anggota organisasi. Selanjutnya yang keempat ada politik, sejarah, dan ekonomi. Yang pertama politik. Ilmu politik mempengaruhi tentang pengelolaan konflik dan pengalokasian wewenang. Ilmu sejarah mempengaruhi tentang sejarah pimpinan-pimpinan besar di masa lampau atas keberhasilan dan kegagalan mereka. Ilmu ekonomi memberikan sumbangan berarti, antara lainnya seperti pengambilan keputusan. Perbedaan antara perilaku organisasi dan ilmu lainnya. Yang pertama ada perbedaan perilaku organisasi dan teori organisasi. Perilaku organisasi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu atau kelompok di dalam organisasi. Sedangkan teori organisasi adalah ilmu yang mempelajari tentang proses, lanjutan, dan hasil-hasil dari organisasi itu sendiri. 2. Perbedaan perilaku organisasi dengan psikologi organisasi. Psikologi organisasi, batas ilmunya hanya sampai mempelajari psikologi dari organisasi tersebut. Sedangkan perilaku organisasi, batas ilmunya sampai multidisiplin. Yang ketiga adalah perbedaan perilaku organisasi dengan personel dan human resource. Perilaku organisasi lebih menekankan pada orientasi konsep, sedangkan personel dan human resource lebih menekankan pada teknik dan teknologi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi ada 4. Yang pertama, orang atau sumber daya manusia. Dalam suatu wadah organisasi, orang-orang baik itu secara individu maupun kelompok membentuk suatu sistem sosial internal. Kelompok-kelompok tersebut dapat terdiri dari jumlah yang besar atau sedikit, serta bisa bersifat formal maupun informal. Yang kedua, struktur. Struktur organisasi dalam hal ini berkaitan dengan sebuah sistem yang mengatur dan menghubungkan orang-orang dalam organisasi tersebut. Perusahaan atau organisasi yang sukses pasti memiliki struktur yang baik di sebaliknya. Yang ketiga ada teknologi. Teknologi juga memberikan dampak yang besar bagi pekerja oleh sebuah perusahaan atau organisasi. Salah satu manfaat dalam menggunakan teknologi yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam suatu kinerja.
Yang keempat ada lingkungan. Organisasi atau perusahaan mampu berjalan karena adanya hubungan antara lingkungan internal dan juga eksternal. Hal itu disebabkan karena organisasi dan perusahaan tidak dapat mampu berdiri sendiri dan memerlukan pihak-pihak lain dalam pengoperasiannya. Sejarah perilaku organisasi. Sejarah perilaku organisasi menggambarkan perkembangan perilaku organisasi dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, perilaku organisasi telah melalui berbagai tahapan dan perubahan yang mencerminkan pengalaman aktual individu dalam berinteraksi dalam organisasi. Menurut para ahli, dengan mempelajari lebih dalam tentang perilaku organisasi dapat membangun kinerja individu di dalam dia berorganisasi. Ilmu perilaku organisasi sudah sejak zaman dahulu dipelajari secara tidak langsung oleh masyarakat. Pada awal abad 20, manusia telah mengembangkan ilmu-ilmunya tentang berperilaku organisasi. Sejarah perilaku organisasi menjelaskan tentang bagaimana perkembangan perilaku organisasi dari masa ke masa. Oleh karena itu, perilaku organisasi telah melalui banyak tahap dan perkembangannya yang diambil dari suatu kejadian nyata dari para individu yang berorganisasi. Kaitan manajemen dalam perilaku organisasi. Yang pertama, fungsi manajemen. Fungsi manajemen terdapat dari fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengarahan, fungsi pengawasan. Keempat, fungsi manajemen tersebut berkaitan dengan perilaku pengorganisasian dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Yang kedua, peranan manajemen. Peranan manajemen ada 3, yaitu peranan interpersonal, peranan informasial, dan peranan keputusan. Peranan interpersonal sebagai figur pemimpin, peranan informasial sebagai manajer, peranan keputusan sebagai wirausahawan. Yang ketiga, keterampilan manajemen. Ada 3 keterampilan mutlak yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Yang pertama, keterampilan teknis. Yang kedua, keterampilan manusiawi. Yang ketiga, keterampilan konseptual. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari mempelajari konsep dasar perilaku organisasi bahwa individu dari organisasi kinerjanya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor dari diri sendiri, faktor motivasi, faktor struktur organisasi, dan faktor lainnya. Jadi dalam mempelajari ilmu ini, kita mempelajari tentang keterkaitan faktor-faktor tersebut untuk memaksimalkan kinerja dari individu dalam organisasi tersebut. Jadi sebagai ketua organisasi atau manajer yang baik, kita harus dapat mempelajari perilaku organisasi dengan baik, agar kita dapat memanfaatkan sumber daya manusia atau bisa kita sebut karyawan dalam organisasi atau perusahaan tersebut untuk dimaksimalkan kinerjanya agar dapat mencapai tujuan dari organisasi atau perusahaan yang sudah ditentukan dari awal. Yeah, they're invincible and she just in the background.